Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fauzi. Saya dari Prodi Manajemen dan NIM saya adalah 2892150337. Dari dosen pengampu saya, Bapak Rahmat Pramukti, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ujian akhir semester 2 saya, yaitu yang berjudul Paduan Suara mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya ingin sharing aja ya, jadi bukan menjelaskan tentang bagaimana, tapi saya ingin menjelaskan pengalaman saya saja sih selama berorganisasi di paduan suara sekolah. Paduan suara sekolah merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa atau siswi di sekolah dalam bidang seni olah vokal. Selain bernyanyi bersama grup vokal SMK, juga memiliki grup akapela. Siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler paduan suara juga sering mengisi kegiatan upacara di sekolah, terutama di upacara hari raya seperti 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan, dan juga upacara Sumpah Pemuda, dan juga upacara Hari Guru, dan juga lain-lain. Nah, di sini di grup paduan suara ini juga kita belajar bagaimana olah vokal, dan juga belajar tentang bagaimana caranya bernyanyi. Sebenarnya sih kita nggak cuma bagaimana caranya bernyanyi, tapi bagaimana kita bermain musik, bagaimana kita menciptakan sebuah musik yang baik, menciptakan sebuah senandung yang bisa menggugah hati seseorang, dan juga menghidupkan suasana saat upacara sekolah. Entah juga kita juga kadang suka ikut-ikut lomba, entah lomba tingkat antar sekolah, antar di lomba-lomba di luar juga kadang-kadang kita suka ikuti, bawa nama sekolah. Nah, tujuan dan manfaatnya ekstrakurikuler paduan suara bertujuan meningkatkan bakat, minat, dan mengembangkan potensi bidang tarik suara. Jadi kita mengembangkan kemampuan siswa-siswi untuk bisa pandai bernyanyi, syukur-syukur bisa menjadi penyanyi sungguhan, syukur-syukur juga bisa bermanfaat untuk sekitarnya, entah misalkan dia jadi penyanyi di kecamatan dia, dan juga dia jadi penyanyi di Karang Taruna dia. Nah, meningkatkan jumlah dan mutu upaya siswa-siswi, meningkatkan kemampuan setiap siswa-siswi dalam menggali kemampuannya dalam tarik suara dengan teknik yang sudah diajarkan oleh pelatih yang sudah berpengalaman dalam melatih suara dan mengajarkan teknik vokal yang baik. Nah, ini sedikit pengalaman aja. Saya juga dulu sebelumnya tidak pandai dalam bernyanyi, bahkan saya suaranya jelek banget ya. Tapi setelah belajar diajari oleh pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman, diajarkan bagaimana caranya bernyanyi A, I, U, E, O, dan juga cara olah nafas, membulatkan suara. Di situ kami belajar bekerja keras semuanya untuk bisa meningkatkan kemampuan yang sudah ada, mungkin sudah ada atau mungkin yang belum ada, dikembangkan bagaimana caranya hingga potensi itu naik jadi bagus gitu. Nilai budaya dalam ekskul paduan suara ini di sekolah saya ya. Saya dulu bersekolah di SMK Negeri 44 Jakarta di Kemayoran, yaitu nilai-nilainya dapat menggait berbagai macam kalangan, termasuk suku, agama, ras yang berbeda, menjadi satu pembeda dari ekstrakurikuler paduan suara. Nah, perlu diketahui ekskul paduan suara ini beda sama ekskul-ekskul lainnya. Jadi ekskul paduan suara ini ya tentu mungkin menggait kita yang udah bisa nyanyi sebenarnya ya. Jadi yang kurang bisa nyanyi sebenarnya agak susah sih untuk diajarin, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dia bisa jadi jago dalam bernyanyi kalaupun dia
belajar dan mau untuk berkembang. Dan di sini juga kan kebanyakan kalau paduan suara itu kan cewek ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk cowok-cowok. Kan di sekolah saya juga ada kok paduan suara yang cowok-cowok, paduan suara yang cewek-cewek, dan nggak menutup kemungkinan untuk suku apapun, agama apapun, dan ras apapun boleh ikut masuk. Yang kedua itu saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan suku, ras, agamanya lagi ya. Dalam hal ini kita semua saling mengutamakan pentingnya dalam bekerja sama demi terciptanya sinergi yang tetap satu suara. Nah, di paduan suara ini kita nggak sendiri-sendiri ya. Jadi di paduan suara ini kita dibagi berbagai grup. Kan kita sering dengar si ini jadi si ini jadi suara satu. Jadi suara satu. Ada grup suara satu, ada grup suara dua, ada grup suara tiga yang jadi pembeda. Jadi nggak monoton satu suara aja. Jadi kita punya warna, kita punya banyak warna yang dimana itu menghidupkan sebuah terciptanya sinergi yang tetap satu suara walaupun dibeda-bedain. Kita saling menghargai, kita bekerja sama, kita mengutamakan pentingnya bekerja sama. Yang ketiga itu bekerja keras, mengeluarkan pikiran dan ide demi terciptanya tujuan bersama. Jadi di sini kita juga bekerja keras ya. Kita juga pulangnya agak lama, yang dimana orang-orang udah pulang jam 3, orang-orang udah pulang dari jam berapa, kita pulang jam 5, jam 6 demi latihan, demi nanti kalau upacara atau ada acara-acara terciptanya, jadi kita nanti tampilnya bagus, dan juga menghilangkan pikiran-pikiran nervous, dan juga memasukkan ide-ide di mana seni itu kan soal kreatif ya. Jadi kita memasukkan kreativitas kita ke dalam musik tersebut. Entah ada yang main gitar, ada yang main alat musik lain, dan tapi tetap paduan suaranya tetap yang paling utama. Kita berbagi ide, jadi kita harus begini kalau mau lebih baik. Tapi gak cuma itu, kita juga nampung ide-ide bagaimana baiknya kita, misalkan kita latihan ini aja, kita latihan lagu ini aja, kita sesuaiin konsep pakai lagu ini aja, sesuai acaranya apa, kayak gitu. Kalau misalkan pemuda, Sumpah Pemuda, itu kita lagunya yang semangat-semangat, kita lagunya yang nasionalis, yang lagu-lagu nasional. Terus kalau misalkan ada kegiatan daerah, kita juga pakai lagu-lagu daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu. Nah, yang keempat itu dapat menjadi daya tarik sekolah akan adanya ekskul yang bagus ini, membuat siswa-siswi barunya pasti akan memilih sekolah menjadi tujuan berikutnya. Pasti kita dalam memilih sekolah, apalagi siswa-siswi baru nih yang baru SMP, itu kan dia milih sekolah, pasti dia milih sekolah ya, pasti dia pengen sekolah yang terbaik untuk dirinya. Terkadang juga beberapa siswa itu memilih sekolah itu berdasarkan ekskul ini bagus, wah di sini futsalnya bagus, wah di sini basketnya bagus, wah di sini paduan suaranya, wah di sini rohisnya bagus gitu. Jadi ekskul paduan suara waktu itu juga jadi daya tarik sekolah kita dalam siswa-siswi itu memilih sekolah kita waktu itu. Jadi kalau ekskulnya baik, pasti nama sekolah juga akan baik. Kalau ekskulnya berprestasi, jadi nama sekolah juga jadi baik. Kayak gitu. Karakteristik dalam organisasi. Di dalam karakteristik dalam organisasi ini sebenarnya ada banyak ya, cuman sulit untuk merincikan
mengurutkan satu persatu, mengeluarkan semuanya, tapi intinya saya mengambil beberapa hal, yaitu ada keberanian yang ditanamkan oleh pembina, biasanya pembina ditanamkan kepada setiap anggota. Yang kedua juga bekerja keras, kita semua bekerja keras di situ, dan itu terciptanya tujuan bersama, juga saling menolong satu sama lain, juga berorientasi pada hasil individu dan juga anggota tim, juga tim maksudnya. Di sini saya akan membahas tentang keberanian yang ditanamkan kepada setiap anggota. Ketua dan pembina, saya waktu itu berlaku sebagai ketua ya, dan pembina saya selalu memberikan arahan untuk menanamkan jiwa keberanian pada setiap anggotanya. Berani menentukan sikap, berani ambil bagian dalam setiap kegiatan olahraga, berani dalam memulai hal-hal yang baru. Di dalam beberapa tahun, tiap anggota diminta untuk mengikuti lomba di berbagai tingkat untuk mengharumkan nama sekolah. Kayak misalkan pembina tuh biasanya ngabarin ke saya kalau nanti tuh kita ada lomba loh, kita bulan ini ada lomba, jadi kita harus siap-siap untuk mengikuti lomba itu. Kita latihan berbagai macam, kita latihan hard work, kita latihan berbagai macam lagu, kita lagi ya latihan juga kreativitas kita tunjukin kalau kita tuh bisa lebih baik. Dalam beberapa peringatan upacara ekskul dan juga paduan suara selalu ambil peran dan juga bagian untuk terselenggaranya upacara yang baik. Di sini saya biasanya bekerja sama dengan pihak OSIS dan juga pihak sekolah, mandiri. Ini nilai juga nih, nilai yang diutamakan oleh pembina dan juga saya sendiri. Kita lebih baik mandiri, tapi kita juga emang punya studio sendiri sih, jadi kita tinggal ambil dari studio sekolah alat-alat apa yang diperlukan untuk paduan suara, kayak soal listrik atau kayak gimana kita bekerja sama pihak sekolah, dan juga soal acara rundown bagaimana upacara dan juga bagaimana acara-acara kayak pensi begitu. Itu juga kita bekerja sama OSIS supaya terselenggara dengan baik. Terus juga berani untuk eksplor banyak lagu-lagu daerah dan juga nasional untuk bisa mengenalkan kepada siswa-siswi yang lain dalam setiap penyelenggaraan upacara dan latihan. Jadi kita kadang kalau lagi upacara tuh kita juga bawain lagu daerah juga, kita terus explore, terus berani untuk explore, berani untuk belajar lagu-lagu daerah, tuh mengenalin ke siswa-siswa yang ada di hadapan kita tuh, kalau kita tuh nggak cuma mainin lagu daerah ini aja loh, tapi mainin lagu-lagu daerah yang lain, daerah-daerah yang justru kurang tenar, kita mainin, kita nyanyiin, kita bawain, supaya kita tuh ngasih tahu kalau ke siswa-siswi kalau kita tuh bisa gitu, paduan suara sekolah kita tuh bisa mandiri dan juga terus explore gitu. Yang kedua ada bekerja keras demi terciptanya tujuan bersama. Kayaknya yang terpenting inilah ya, kita semua bekerja keras di sini, kita semua datang untuk latihan, datang untuk menyalurkan pikiran, datang untuk belajar, sama-sama belajar bagaimana untuk menjadi pribadi, untuk menempah kemampuan jadi lebih baik lagi. Yang pertama, dalam terciptanya tujuan bersama, siswa-siswi rela menunda jam pulangnya ya. Seperti tadi saya bilang, kita biasanya pulang jam 5 sampai jam 6, sedangkan siswa-siswa yang lain balik jam 3. Entah ekskul yang lain tuh baliknya jam 4, jam 5 dia udah kelar biasanya, sedangkan kita bisa jam 5 lebih. Nah, bekerja keras mempelajari lagu-lagu yang baru dan juga bekerja keras meningkatkan kemampuan guna tujuan bersama. Yang kedua, bekerja keras untuk meningkatkan eksistensi kegiatan ekstrakurikuler untuk bisa bersaing dengan kegiatan ekskul yang lain. Jadi kita terus menggait
siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 44 untuk ayo dong kita ikut, ayo dong kita tambah orang lagi, ayo dong kita ayo ikut siswa-siswi, jangan cuma nyanyi-nyanyi di kelas aja kalau guru nggak ada gitu kan. Ayo ikut salurin bakat kalian di ekskul yang ada di sekolah, di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu. Di sini saya sebagai ketua terus meningkatkan eksistensi ekskul paduan suara. Walaupun saya cowok, saya tahu ekskul paduan suara itu banyak kan cewek, tapi saya tetap stand kalau saya tuh ada di nama ekskul paduan suara gitu. Saya tetap stand, saya tetap populerin, saya berusaha untuk populerin, berusaha untuk menggait siswa-siswi, ayo dong masuk gitu. Terus juga saling menolong satu sama lain. Nah, pembina kembali menanamkan jiwa saling menolong kepada teman-teman yang kesulitan dalam berbagai hal di dalam sekolah. Nah, jadi kayak kebiasaan yang ada di luar nih jadi ke bawah. Kebiasaan yang ada di dalam jadi ke bawah, ke luar, kayak karena kita udah kenal kali ya. Jadi kita tuh jadi kebiasaan ngebantu, balik bareng, atau ya walaupun beda kelas, walaupun beda jurusan, tetap saling tolong menolong, kayak tugas ngerjain sama-sama walaupun beda jurusan, walaupun beda kelas, itu kita tetap jadi tali silaturahmi yang menguatkan setiap anggota meskipun berada di dalam kegiatan ekskul yang maupun di luar paduan suara. Yang terakhir ada berorientasi pada hasil. Nah, evaluasi sangat penting bagi setiap anggota. Percayalah bahwa setiap anggota masih bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Di kemudian hari, pembina kami selalu melakukan evaluasi pada setiap terselenggaranya acara yang kita hadirkan. Jadi kita selalu evaluasi diri, bagaimana bagusnya, bagaimana apa yang bisa ditingkatkan, kita terus tingkatin. Kita nggak pernah berpuas diri. Saya selalu menanamkan diri pada diri saya dan juga teman-teman bahwa kita masih bisa lebih baik lagi daripada ini, meskipun kita udah bagus sebenarnya, tapi kita tetap berusaha melihat ke depan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing dari saya tentang pengalaman saya dalam berorganisasi di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan lagi. Sekali lagi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.